Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Talita Dalila Diva, NPM 231506102. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai network layer, yaitu cara menghubungkan beberapa perangkat dengan IP yang berbeda. Video kali ini merupakan tugas mata kuliah jaringan komputer. Langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah mengetahui perangkat-perangkat yang akan kita gunakan. Dalam topologi ini, saya menggunakan dua router, yaitu router 2901, kemudian dua switch dengan nomor model 2960, kemudian saya juga menggunakan dua server, kemudian juga saya menggunakan PC sebanyak 10 PC, yang dimana masing-masing switch itu nantinya akan terhubung ke 5 PC. Dari 5 PC per switch ini, tiga yang akan dikonfigurasikan secara dinamis atau dengan DHCP melalui server, dan dua caranya dengan statis. Selanjutnya, di sini kita akan menghubungkan perangkat-perangkat ini menggunakan kabel. Di sini saya akan menggunakan automatically choose connection type. Saya akan menghubungkan yang pertama itu router satu dengan switch. Ini langsung semuanya kita hubungin. Server satu ke switch dan semua PC ini ke switch satu. Ini kita hubungkan antara router satu dengan router 2. Kemudian hubungin lagi router 2 dengan switch 2. Kemudian server 2 ke switch 2. Selanjutnya 5 PC ini kita hubungkan ke switch 2. Di sini kita sudah selesai untuk menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lainnya, di mana terdapat segitiga hijau yang menandakan bahwa perangkat itu telah terhubung dengan aktif karena sudah menyala. Kemudian di sini juga ada segitiga merah di mana ini menandakan itu perangkat belum aktif atau masih mati. Untuk itu kita bisa em, menggunakan CLI, perintah CLI untuk mengaktifkan perangkat pada masing-masing router ini. Di sini kan yang mati itu karena ada segitiga merah itu di bagian router satu sama router 2. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka router satu ini, kemudian kita lihat di sini kita ke CLI. Nah, langkah pertama itu kita harus enable dulu, kemudian kita configure terminal. Setelah itu kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita kasih no shutdown supaya dia tidak mati. Jadi kita harus mengaktifkannya. Setelah itu kita lanjut
kita exit. Kemudian di sini kita masuk ke interface. Gigabit Ethernet 0/1. Sama juga kita kasih sintaks no shutdown. Setelah itu em, di sini kita lanjutin, kita exit. Kemudian kita lakuin hal yang sama juga pada router kedua. Ini sudah terlihat kan, yang tadinya merah, ini sekarang menjadi hijau, artinya itu sudah aktif. Kita lakukan hal yang sama juga di router dua ini. Di router kedua, kita enable dulu, kemudian kita configure terminal. Selanjutnya, kita masuk ke interface, Gigabit Ethernet 0/0, kita no shutdown. Setelah itu kita exit, lanjutin ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Kemudian kita no shutdown juga. Ini sudah terlihat em, bahwa ini segitiganya menjadi hijau yang artinya aktif. Selanjutnya di sini kita akan em, memberi IP pada router. Kita di sini kita langsung ke interface Gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita beri IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian dengan em, 255.255.255.6. Kemudian kita exit, lanjut ke interface Gigabit Ethernet 0/1. Lanjut ke IP router 2, masuk ke interface Gigabit Ethernet
0/0 dengan IP address 209.165.206, kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 255, 252. Kemudian kita exit, lanjut ke interface gigabit Ethernet 0/1. Kita masukkan IP address 10.1.2.1 dengan subnet masknya 255.255.255.0. Accept. Kemudian di sini kita cek sudah tertera IP address-nya sesuai dengan apa yang kita perintahkan, dan subnet masknya juga di sini juga sudah tersedia sesuai dengan yang kita perintahkan. Kemudian selanjutnya kita ke server 1, kita lihat di config class Ethernet 0. Ini kita isi dengan IP address 192.168.10.1. Ini sudah tertera bahwa subnet masknya itu 255.255.255.0. Setelah itu kita ke bagian service DHCP. Di sini kita ke sini, kita onin. Setelah itu langsung aja di sini kita ganti jadi 100 untuk usernya. Kita save. Kemudian di sini kita ke server 2. Kita ke settings. Kemudian kita isi 10.1.2.1 di sini, dan servernya 255.255.255.252. Kemudian di flash Ethernetnya kita isi dengan IP address-nya 10.1.2.4. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Selanjutnya kita ke bagian service. Di sini kita buka di DHCP-nya. Kemudian kita on kan. Di sini kita ubah menjadi 100. Kita save. Selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasikan IP pada PC, di mana masing-masing switch itu memiliki 3 PC yang dinamis dengan DHCP, yang dimana itu IP akan otomatis terisi dari server, kemudian 2 PC-nya statis, yang dimana IP akan diisi manual. Langsung saja kita ke PC 6.
Di sini kita klik config, kemudian kita ke setting, selanjutnya kita ganti ini menjadi kemudian di sini kita ganti menjadi dinamis. Kemudian ini kita lanjutin untuk ke ubah menjadi DHCP dinamis. Ini terlihat bahwa dia sesuai ya dengan apa yang sudah kita buat tadi. Ini juga kita ganti ke dinamis. Kita lihat sesuai. Kemudian di sini kita ganti menjadi statik. Kita isi default gateway-nya 10.1.2.5. Kemudian DNS servernya 255.255.255.0. Selanjutnya kita ke fast Ethernet. Di sini kita isi juga 10.1.2.6 dan ini 255. Kemudian kita klik PC 10. Di sini kita static juga. Kemudian kita klik fast Ethernet. Kita isikan IP address-nya 10.1.2.6 dan subnet mask-nya 255.255.255.0. Isi 1. Di sini kita ubah juga PC 1 ke DHCP. Kita lihat di sini sesuai. Kemudian ini juga PC 2 kita ubah jadi dinamis. Sering sesuai. PC 3 juga sama. Sering sesuai. Nah, di PC 4 ini kita ubah jadi statik. Di mana dengan IP address-nya itu 192.168.10.10. Kemudian DNS servernya 255.255.255.0. Kemudian kita lihat di fast Ethernet kita isi dengan 192.168.10.10. Kemudian subnet masknya. Oke. Selanjutnya kita ke PC 5. Di PC 5 kita config fast Ethernet. Kita tetap statik di sini. Kita isi dengan 192.168.10.11. Kemudian subnet masknya 255 dan sesuai ya.
Kemudian di sini artinya sudah selesai semuanya. Kalau misalkan kita mau melihat, itu kita buka router satu ke CLI-nya, kemudian kita lihat dengan command line show enable. Kita enablekan dulu supaya kita bisa melihat IP router yang sudah sesuai. Nah, ini semua artinya sudah sesuai di mana ini ada terdapat local connected em, dan lain-lainnya ini sudah semua kita connected kan. Baiklah, sekian saja video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.